Itulah alasan Saking saya persiapannya nggak mau banget. datang ke kondangan itu. Jadi kalau ada kondangan kan seminggu lagi nih, Jujur ya Kak ya. langsung ya ini ada acara pesta nih di sini 5 hari lagi. Enggak usah lah, kayaknya enggak sempat, kita enggak bisa nanti. Bagus enggak usah Itu pergi. sampai numpang-numpang buat gitu enggak sih Kak? Iya. Beli online kadang nempah gitu. Jadi saya pun harus dituntut bajunya sama. Ini Iya. lihat lemari, mana lah yang sama kalau kayak gini. Kalau nggak ada suruh beli. Kembali lagi bersama saya Rizal di Dorak FM, jelasnya bersama bintang tamu yang minggu kemarin kayaknya sudah hadir, tapi hari ini hadir lagi karena kita masih banyak sekali mau dibahas dan jelasnya bersama dokter milenial, masih muda banget, 2 orang sepasang suami istri yang sama-sama profesi sebagai seorang dokter. Nah, malam hari ini nggak nyangka ya bisa hadir lagi di Dora FM, suatu kehormatan bagi kami Dora FM Kak ya, dan juga Abang. Ini saya lebih nyaman manggilnya apa nih ya? Dokter atau Bu Dokter? Kayaknya abang kakak aja sih. Iya. Abang kakak aja kayaknya. Tapi nggak jauh-jauh usianya kan? Iya kan, tipis. Enggak lah, emang abang kelahiran berapa? Kalau milenial nggak cocok dong kalau panggil bapak, kan nggak milenial. Gagal Oke, kayaknya saya manggilnya abang dan kakak Iya, aja lah ya. betul. Nah, kebetulan nih untuk masyarakat Merati, 2 orang di hadapan saya ini memang sangat sekali menjadi sebuah spektakuler lah saya anggap ya, sangat sekali memberi inspirasi untuk anak muda di mana usia muda seperti ini sudah menjadi seorang dokter dan juga memiliki klinik pribadi sendiri dan juga bagi profesi mereka yang sangat sekali luar biasa. Saya sih sangat salut sekali ya dari hati yang paling dalam ya, Bu ya, kakak ya sama abang ya. Mungkin orang Meranti pada kenal nih kayaknya sama kakak, tapi belum tahu sama abang. Ya. Bisa jadi. Mungkin kita kenalan dulu nih Kak ya, kayaknya Kak ya. Boleh. Kakak ini memang asli orang Meranti ya Kak? Iya, lahirnya di sini. Lahirnya di sini Kak ya. Ya. Jadi memang orang Meranti asli dan memang sekolahnya memang di sini dari SD sampai Dari TK. dari TK Ya. di sini. TK mana kalau boleh tahu Kak? TK Bayangkari. TK Bangkari. Kalau abang kayaknya nggak usah ditanya lagi lah. Nggak usah lah. Ya udah, Orang luar. dengerin aja kalau gitu. Abang dari mana bang? Kalau boleh tahu nih. Ya, saya kalau aslinya dari Dumai. Heeh. Dari Dumai. Dari Dumai. Ah. Gitu aja. Iya, dari Dumai aslinya. Jadi di sini ya setelah menikah menikah baru di sini menetap Berarti usaha panjang. sebelumnya waktu bujang atau masa pendidikan pernah ke Meranti belum? Sebelumnya nggak pernah, cuman lewat aja. Lewat. Lewatnya gimana tuh? Lewat dari Bengkalis waktu itu mau ke Merbau. Ke Merbau. Nah, jadi dalam cuman- program apa ada agenda? Karena orang tua saya dulu tugasnya dia polisi, itu iya. di Merbau. Di Merbau. Polsek Merbau dulu. Oh, Gitu. Wah, gitu ya kak? Iya, iya. Oh nih, Bang Bobi, mungkin kita mau tahu nih nama kepanjangan Bang Bobi ini kan kalau nggak salah saya kan Dokter Bobi Raimi. Iya, betul. Bener Raimi. Betul, Bobi Raimi. Itu Itu ada apa tuh? artinya gitu ya. artinya. Iya. Raimi itu singkatan dari nama orang tua. Heeh. Ra itu Tumara, Emi itu Emi nama ibu saya. Jadi Emi. Raimi gitu. Gabungan dari orang tua. Oke. Gitu. Kalau kakak sendiri kak nggak ada makna dari nama? Ada nama gabungan orang tua juga. Juga dari orang tua Ya. kak ya. Ri itu Rinto, Papa, Via itu Sofia. Nah, Oke. sama. Mama. Berarti kakak sendiri nih kak kan orang Meranti nih. Itu tentulah memiliki kayak rasa ingin wah saya nih kan anak Meranti nih, anak daerah nih. Sedangkan kakak kan sekarang cukup terbilang ya udah sukses dengan karir sebagai seorang dokter. Apa sih yang membuat kakak tuh ingin gitu kembali ke daerah ini, sedangkan kakak sendiri mungkin profesinya udah wah di mana-mana bisa sampai nih gitu. Berarti dari Medan kenapa kembali ke Meranti lagi? Iya boleh. Oke, pertama pastilah karena kampung halaman ya. Iya. Terus yang kedua pastinya karena asal saya dari sini, jadi saya ingin memajukan Kepulauan Meranti inilah gitu. Kepulauan Meranti kak ya. Ya. Kenapa memilih profesi dokter? Sedangkan kalau dipikir ya, anak muda sekarang tuh lebih banyak cenderung ingin menjadi seperti mungkin military ya kan, lebih mungkin ke bagian-bagian job yang dianggapnya bisa
ya bisa menampung seperti ini nih loh, aku harus profesinya berbeda dari orang lain, bisa menjadi seorang apalagi zaman sekarang nih ingin menjadi seorang YouTuber dan lain-lain. Kenapa kakak bisa milih untuk menjadi dokter? Itu kan menjadi satu tanda tanya. Tanda. Jujur boleh nggak? Iya boleh. Oke, sebenarnya niat jadi dokter itu nggak ada sama sekali. Oh nggak ada kak ya? Nggak pernah kepikiran dari kecil mau jadi dokter. Nggak ada sama sekali. Aku pengennya masuk ke IPDN karena mama papa itu lulusan IPDN dua-duanya ya. Tapi karena sesuatu hal akhirnya mama nggak ngizinin ke sana. Dan kebetulan anak satu-satunya juga. Oke, tunggal ya? Iya, anak tunggal. Ya, iya. Jadi mama bilang ya udah masuk dokter aja. Gitu. Masuk dokter aja. Ya akhirnya ngikut aja. Seiring jalan orang tua ya. Kalau Bang Bobby sendiri gimana Bang? Kenapa bisa milih jadi dokter? Karena kalau dipikir kan, ibaratnya tampang udah menjanjikan jadi seorang aktor nih. Iya. Tapi kenapa bisa ingin jadi dokter? Apa sih pandangan abang terhadap profesi dokter gitu? Iya, sebenarnya dokter ini pilihan terakhir sih sebenarnya. Pilihan terakhir dari orang tua, dari ibu. Pilihan. Dari ibu, dari pilihan pertama tuh karena orang tua polisi kan, pasti inginnya anak laki-laki satu-satunya itu kan pingin jadi polisi juga gitu. Cuman saya tuh kan tipenya gimana ya, nggak suka terhadap apa namanya itu ikatan yang sangat kuat gitu, kedinasan gitu. Oh, lebih suka freestyle ya. Iya benar. Nah, terus itu salah satunya. Terus kedua juga orang tua ibu saya juga melarang jangan lagi polisi gitu karena ya ibaratnya kan polisi itu harus siap selalu gitu ya tugas. Ibaratnya jangan samalah dengan profesi ayah. Iya benar. Dalam keluarga tuh berwarna-warna ya. Iya betul sekali. Kalau kakak tadi kan mungkin karena anak tunggal kayak perempuan satu-satunya lagi ya kan, pastilah misalnya terlalu jauh juga dari orang tua itu menjadi satu pemikiran ya kan bagi orang tua. Ya. Makanya kakak mungkin udahlah gak usah lah IPDN gitu kan. Yaudah aku beralih profesi sebagai seorang dokter aja. Ya, oke sih kak, maksudnya ya karena merantau pun terlalu jauh pun kakak kan perempuan ya. Mungkin bimbangnya di situ. Yep. Nih, Bang Bobby nih kita coba tanya ini. Ini kenapa nih bisa memilih profesi dokter sebagai karir hidup? Oke. Sebenarnya kalau dari pas sekolah ya, jadi dokter itu belum ada terpikirkan. Belum menjadi pilihan gitu, belum jadi pilihan. Itu munculnya setelah selesai sekolah sih, karena pilihannya itu dua. Kalau tidak polisi, dokter. Kalau nggak polisi, dokter. Iya, karena kan orang tua nih polisi. Nah, sedangkan ibu saya pingin saya itu menjadi dokter. Biar berwarna lah ya. Biar berwarna. Dalam keluarga ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang TNI mungkin ya, ada yang ABRI. Itulah intinya ya. Iya, betul. Tapi pernah ngambil kuliah lain enggak jurusan selain? Pernah. Itu benar. Dulu pertama kali sebelum masuk dokter itu saya kuliah ekonomi. Manajemen di salah satu universitas di Pekanbaru. Tidak menjadi mahasiswa abadi kan? Cuma 1 semester aja. Ya barangkali kan udah putus asa. Enggak, cuma 1 semester aja. Lulus ya kan ekonomi lagi gitu kan. Karena enggak cocok gitu. Enggak di DO kan? Enggak. Berarti aman lah ya memang untuk ibaratnya baru semester 1 langsung nih, this bukan my passion gitu ya. Langsung beralih ke profesi dokter. Nah, ini nih yang paling jadi pertanyaannya nih Kak. Abang juga pasti mengalami, ada enggak perjuangan yang kalian rasain begitu berat kali untuk meniti karir sebagai seorang dokter ini menuju puncak titik seperti sekarang ini? Pasti semua orang memiliki masa kan? Masa yang misalnya aku ingin menjadi seorang misalnya pengusaha atau apa, pasti pernah turun naik, bangkrut, ya dan sebagainya, sampai dia menjadi orang yang sekarang mungkin sukses dalam segi berbisnis. Mungkin dari segi dokter kan ada juga perjuangannya menuju niti karir sebagai seorang dokter. Ayo mungkin kita jawab dulu dengan Abang Bobby nih kayaknya. Kalau perjuangan dokter ya, semua dokter itu pasti sebelum jadi itu wajib namanya pengabdian. Nah, perjuangan yang berat itu saat kita pengabdian. Nah, sebelum menjadi dokter yang seutuhnya kita itu kan mengabdi. Nah, waktu itu saya itu mengabdinya itu
ya jauh dari keluarga, jauh juga dari istri ya gitu ya. Ya, saat itu memang belum nikah sih, belum istri kan, jadi LDR ya gitu. LDR. Waktu itu saya berusaha sebenarnya mencari itu pengabdian tuh paling dekat, tapi nggak dapat itu di provinsi Kepulauan Bangka Belitung gitu. Makanya kan ya itu sih perjuangannya, jauh di sana sendiri, nggak ada keluarga, nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa gitu. Itu sih selama setahun. Selama setahun perjuangan itu dilalui ya. Iya, dilalui. Dalam meniti karir sebagai seorang dokter. Iya, betul. Tapi kalau kakak mungkin nggak ada kak ya? Aman-aman aja ya? Ada. Ada. Gimana tuh, Kak? Tapi bukan ketika sudah jadi dokter, tapi detik-detik akan menjadi dokter. Oh, apa tuh kak? Waktu itu mau masuk ujian akhir, ujian kompetensi dokter. Oke. Tapi waktu itu dapat musibah. Ya. Dari keluarga, teman atau? Dari mama. Oh. Mama meninggal waktu mau ujian. Dan terus terang saat ujian itu aku gagal yang pertama. Oke. Karena mungkin gak fokus kan? Ya benar. Itu memang kayak 2 minggu sebelum ujian. Hati sama pikiran gak sejalan ya? Ya. Waktu itu aku lagi bimbel di Medan, tiba-tiba disuruh pulang ke Selat Panjang. Mama sakit. Alhamdulillah masih sempat ketemu, sempat ngerawat juga selama seminggu. Habis itu udah mama pergi, akhirnya kembali lagi ke Medan, pasti galau dong gitu. Jelas lah ya kan, orang kesayangan yang pergi ya kan. Bener. Ada nggak pesan beliau kak sebelum beliau meninggalkan semua gitu? Semangat aja sih. Semangat aja. Semangat untuk ujian. Tapi sempat kontak-kontakan dulu. Apanya? Maksudnya sebelum kakak ujiannya kan, kan meninggalnya di saat kakak udah mau ujian nih. Iya, aku sempat pulang ke sini dulu. Sempat pulang. Oh, sempat ketemu berarti kan? Iya, sempat ketemu dan akhirnya waktu meninggal aku ada di sini. Setelah itu baru pulang ke Medan dan itu benar-benar blank, nggak. Berat banget kali. Berat banget ya. Karena ya ampun gitu. Seharusnya aku ibaratnya bergelar dokter ini disaksikan oleh ibu. Iya, dan itu kebaya segala macam untuk wisuda itu udah dibeli semua, tapi ya begitulah takdir Allah. Allah lebih sayang ibunda. Iya benar. Betul. Nih, jadi kak kan tadi udah ceritanya perjuangan. Wah, berarti memang setiap orang tuh punya fasenya masing-masing ya untuk menempuh sebuah karir. Kayak kakak mungkin lebih berat lagi ya kehilangan orang yang tercinta. Kayak abang harus 1 tahun LDR apalah itu ya kan? Ya. Mungkin nggak pernah ngerasa LDR kali. Tapi nih sekarang sudah menjadi seorang dokter nih. Ada nggak kak merasa something yang kakak dengan abang ngerasa masih gagal? Kayak misalnya ya mungkin kak ada pasien yang berharap ingin sembuh, tapi dia udah dinobatkan nih kayak, aduh ini penyakitnya sudah parah banget. Jadi kita ngelihatnya tuh kayak, wah simpati besar kita tuh masuk gitu. Ada nggak kak yang kakak merasa sama abang yang udah berprofesi sebagai seorang dokter sekarang ini, ya ada masih merasa gagal lah dalam diri? Ada, kalau saya pribadi ada. Oh ada. Itu ya pasien ya datang berobat, saya sudah tegakkan diagnosis. Dia itu sakit A, sakit B gitu ya. Dugaan saya, kita kan namanya praktek dokter itu kan kita tidak bisa langsung mendiagnosis ya tanpa pemeriksaan penunjang atau tambahan. Saya duga A, B. Saya sarankan ke rumah sakit. Tapi beliau tidak mau. Ada tuh banyak pasien seperti itu. Pingin ya. Itu tidak maunya karena apa tuh bang? Misalnya apa karena ekonomi atau yang lain? Ya kalau mungkin ekonomi bisa juga ya. Terus apalagi di masa pandemi Covid juga salah satunya. Baru setahun 2 tahun yang iya dalam setahun ini, dalam setahun ini itu yang merasa saya gagal. Saya edukasi bahwa harus ke rumah sakit, pemeriksaan lanjutan. Tapi dia dan keluarga sih juga masa ndak mau juga. Tapi saya sudah edukasi. Akhirnya berapa hari kemudian itu meninggal. Oke, mungkin kalau dari Bang Bobby, kegagalan selama meniti karir sebagai seorang dokter udah seperti itulah ya, misalnya pasien yang udah dikasih tahu tapi tetap kekeh ya kan, berkeras kepala, jadi ya mungkin mengalami dampaknya sendirilah ya kan, dari yang sudah kita udah ingatkan ya. Kalau dari kakak gimana kak? Apa ada kak selama meniti profesi sebagai seorang dokter yang kakak anggap itu adalah hal yang paling gagal dalam diri kakak sendiri?
Sejauh ini sih kayaknya masih aman-aman aja. Alhamdulillah berarti Alhamdulillah. ya. Luar Semoga biasa. seterusnya seperti itu. Oke, keren-keren kali ini Kak. Karena memang tidak, itu kata orang ya, tidak semua profesi itu kan ada yang minusnya, bahkan ada juga yang plus-plusnya terus ya kan ya, yang baik-baiknya terus. Ya namanya profesi semuanya pasti Kak, tergantung cara kita sendiri mengkonsepnya gimana. Ya kan Kak ya? Benar. Oke, mungkin ini Kak, pertanyaan ini karena saya dapat info nih. Katanya Bang Bobby ini memang pernah kerja di puskesmas ya? Iya benar. Oke. Kakak juga sampai sekarang masih di puskesmas Kak? Iya masih. Masih di puskesmas ya? Masih. Meranti? Iya puskesmas Selat Panjang. Oke. Ini saya dapat cerita ya Bang ya. Katanya Abang resign dari puskesmas. Iya. Pasti ada alasan terbesar nih Bang. Karena ya kalau dipikir, wah saya sudah bekerja sesuai dengan bidang saya, gitu kan. Tapi kenapa sih saya harus bisa memutuskan untuk resign, itu kan sebuah tantangan besar tuh Bang. Karena pasti Abang harus planning untuk next kedepannya harus gimana. Benar nggak? Nah tapi, jangan dijawab dulu nih. Oke. Karena kita bakal break. Masih kembali lagi nih bersama saya Rijal dan juga dua dokter milenial Meranti, sepasang suami istri yang sangat sekali sekarang jadi booming nih di masyarakat Meranti ya, karena dua-duanya memang profesinya sebagai seorang dokter nih. Nah ini satunya kakaknya memang asli orang Meranti nih, anak daerah. Kita sangat sekali mengapresiasi, kayak keren banget itu. Kak, ini tadi pertanyaan saya nih ya. Oh tapi ke Abang tujuannya ya. Abang saya dapat cerita nih, bekerja sebagai apa tuh Bang kemarin di puskesmas? Ya di puskesmas ya sebagai dokter puskesmas ya, staf puskesmas di puskesmas Al-Khair. Jadi di sana itu saya dari 2018 hampir jalan 3 tahun, resignnya baru kurang lebih 1-2 bulan yang lalu, kurang lebih 1-2 bulan yang lalu saya resign. Jadi alasan resign itu bukannya karena tidak cocok atau cocoknya, bukan. Ya pasti kalau namanya pekerjaan ya pasti enak saja ya kan, namanya memang profesi kita di sana. Tapi melainkan itu karena kondisi sekarang itu ya, semenjak pelayanan puskesmas ada COVID ya, campur dengan vaksin, itu bagi saya bagi saya itu tidak sanggup, sangat melelahkan. Ada alasannya kenapa melelahkan, padahal ya harusnya sebagai dokter saya bisa gitu kan. Nah kenapa melelahkan, karena dulu sebelumnya 1 tahun yang lalu ya saya itu sakit. Nah saya itu sakit itu apa, saya dulu mengalami serangan jantung. Serangan jantung itu pas 1 tahun yang lalu lah kurang lebih. Jadi pas serangan jantung itu pulang dari puskesmas. Pas pulang dari puskesmas. Pulang dari puskesmas ya? Iya, itu pas lagi pulang dari puskesmas, pas makan siang, pas sama istri. Oh, sama kakak? Pas lagi sama istri, kita lagi makan siang. Waktu itu ya saya mengalami hal yang biasa aja rasanya, cuman muntah apa gitu kan. Tapi istri memaksa harus ke rumah sakit, karena dia nggak pernah melihat saya sakit seperti ini. Jadi dipaksa, ya udah, saya ke rumah sakit. Nah, ya setelah udah mulai enakan gitu kan, selama dirawat sakit, saya menjalani bekerja di puskesmas kembali. Nah, tetapi ya itu saya tidak bisa memporsir diri lagi. Memporsir diri. Jadi kalau biasa dulu kerja dari pagi, siang, sore, malam ya, sekarang tidak bisa, jadi mudah capek, mudah lelah. Karena itu tadi ya, Abang ada mengidap penyakit jantung tadi mungkin. Karena riwayat serangan jantung tadi. Jadi selama ya
Ini bahas gimana nih bahas ke puskesmasnya tuh serangan jantungnya nih jadinya nih sakitnya. Mungkin ke resign-nya, tapi kan sudah terjawab juga. Abang pernah kena serangan jantung. Mungkin ini menjadi salah satu alasan juga mungkin ya kan? Iya. Alasan resign tersebut. Oke. Itu nih kita coba nih. Kita tanya nih perasaan kakak. Kakak gimana kak kemarin perasaannya saat tahu abang kena serangan jantung? Denial menangis, sih. Membayangkan enggak ya? Ya denial. Sempat kayak nggak percaya masa sih gitu. Iya, secara abang masih muda banget. Iya, ya kan? dan dia nggak ngerokok. Kelihatan nggak ada sakit-sakit, nggak tahu lah kalau sakit hati ya. Tapi kan secara ya lihat abang fisik oke, maksudnya ya nggak ada kelihatan orang-orang sakit. Ngerokok Jadi juga gimana tuh perasaan kakak waktu tahu wah ternyata kena serangan jantung? Ya itu tadi denial. Terus satu hal yang unik adalah aku mendadak seperti benci dengan profesi sendiri. Oh, ya. Kenapa bisa benci kak? Ya karena sebagai dokter aku tahu betul tentang penyakitnya itu seperti apa, kemungkinannya seperti apa gitu. Makanya ketika baru masuk ke rumah sakit tiba-tiba sudah langsung harus dirawat di ICU dan itu tiba-tiba sekali, nggak ada tanda-tanda apapun, nggak ada. Biasanya kan orang nyeri dada, berkepanjangan atau kayak sesak. Waktu tahu serangan jantung itu gejala awalnya nggak ada ini kelihatan di kakak atau abang ngerasa? Nggak ada, cuman keringat dingin sama muntah aja. Langsung kayak drop gitu. Kayak drop dan lagi makan siang lagi. Kalau saya sih pinginnya pulang aja ke rumah, tapi istri memaksa harus ke rumah sakit. Ini nggak bener nih. Dia udah feelingnya udah kuat waktu itu. Udah feelingnya yang aneh-aneh. Karena saya seumur ya nggak pernah itu sampai sakit sampai sekondisi itu. Sampai ke seburuk itulah keadaannya, sampai muntah, sampai badan semua dingin. Jadi dia yang bawain motor itu goncengin saya di belakang. Saya itu belakang itu antara sadar dan tidak lagi. Dia tuh yang bawa motor sampai ke IGD, sampai ke rumah sakit. Kakak saat itu ya antara panik ya enggak? Yeah. Panik dan shock lah ya. Jadi kakak sekarang gimana kak? Maksudnya abang kan berarti harus dijaga lagi nih pola kesehatannya. Iya, tapi ya itulah dia bandel. Banyak sih, udah larangannya udah banyak. Makan minum tuh udah dilarang. Gampang kalau dia bandel kak, kunci pintu udah. Nggak bisa, susah. Tapi perlu tahu satu, ya perlu tahu satu. Selama saya sakit itu dari awal itu ya, dari rumah sakit di Meranti sampai dibawa pakai kapal ke Pekanbaru, itu saya rujukin, sampai dirujuk ya. Pas saat dirujuk itu memang yang nggak pernah jauh itu istri, selalu mendampingi. Mendampingi selalu. Waduh. Mendampingi sampai itu dia. Biasa ya. Iya, dia jadi tuh. Pengen nikah pula saya bang. Saya ngelihat ya dia tuh sebenarnya sedih. Mau menangis tuh. Tapi harus kuat ya. Kan? Ya, tapi saya sering tuh di dalam ruangan nanti saya buat ketawa lucu-lucu gitu. Apalagi waktu itu saya pas keadaan dia bikin lelucon gitu berhasil nggak? Enggak lah, karena waktu itu orang lagi sedih disuruh ketawa yang mana? Bener, anak baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun anak waktu itu. Iya. Saya lihat sih dia tuh sampai menangis. Pas saya kritis waktu itu dia. Jadi kakak menangis selama sama kakak, abang pernah ngeliat kakak nangis tuh hanya karena masalah apa biasanya? Selain tadi sakit, apalagi? Ya banyak sih kalau itu ya. Banyak bukan sih? Banyak, maksudnya tuh banyak. Ada senangnya nangis juga, sedih kan nangis juga. Itu nangis itu kan bukan yang buruk-buruk aja dong. Ngasih kado atau buat surprise kan nangis juga. Rajin gak abang ngasih surprise kak? Ya boleh lah. Oke, ini mungkin berarti gitu ceritanya dok ya. Abang bisa resign dari Puskesmas. Itu alasan saya resign dari Puskesmas. Di saat itu kan saya pagi, siang, sore kan di Puskesmas. Malamnya saya lanjut lagi praktek. Jadi saya memilih. Saya harus pilih salah satu. Betul, biar profesional. Saya harus pilih salah satu. Betul-betul yang mana mau saya luangkan waktunya. Terus akhirnya saya milih, ya udah saya resign saja. Saya nggak pingin sia-sia kerja di pemerintahan, kan namanya kita mengabdi ya di pemerintahan. Kalau kita kerjanya hanya sebanyak, saya ibaratnya hanya sekedar kerja, saya tidak mau seperti itu. Jadi saya lebih memilih akhirnya resign. Ya udah saya fokus di praktek sendiri saja. Kakak sendiri waktu abang resign, maksudnya ada ini enggak seperti nasihat atau apa? Ya ada. Banyak.
Banyak nasihatnya. Ya kan, karena membuat keputusan seperti itu harus pikir matang, benar nggak ya? Dan bagi kakak saat itu, kakak gimana waktu mendengar abang mau resign? Kalau aku sih sebenarnya menyerahkan sepenuhnya ke beliau ini ya, karena kan memang yang merasakan itu kan memang dia. Tapi ya aku tetap bilang nggak apa-apa kalau mau resign, yang penting sehat itu nomor satu. Pokoknya kalau aku sekarang itu deh. Kalau yang lain-lain aku nggak terlalu mikirin. Oke. Wah, ini memang luar biasa ini ya untuk masyarakat Meranti, kisah perjuangan dua dokter milenial kita. Soalnya memang nih Bang ini, aduh payah saya mau ceritakan. Yang jelasnya intinya Pak Dokter sendiri saja yang kelihatan sangat sekali sehat dari segi fisik, tapi kita memiliki kekurangan Kak ya. Oke. Mungkin ini Kak pertanyaan yang akan saya kasih ini Kak ya ke kakak lah nih. Kan kakak ini sekarang mungkin sibuk ya Kak ya, puskesmas lagi, klinik lagi gitu ya Kak ya. Tapi kakak sendiri Kak, bagaimana tuh bisa mengatur waktu untuk keluarga, anak? Apalagi kakak ada anak ya. Maksudnya gimana Kak cara kakak mengatur waktu itu? Soalnya kan pasti kakak sendiri, kalau abang oke lah stay-nya di rumah mungkin ya, di klinik gitu ya. Kan kakak kan enggak, pasti kan kakak pergi pulang baru ketemu anak lagi. Itu gimana ngatur manajemen waktu untuk keluarga? Gimana ya? Berusaha maksimal di setiap momen aja. Jadi ketika aku kerja, aku benar-benar fokus di kerjaan. Sebisa mungkin ketika aku pulang semua pekerjaan itu udah selesai. Jadi pas aku di rumah itu nggak ada hal-hal yang menyangkut pekerjaan lagi. Walaupun kadang-kadang ya masih ada di telepon atau ya biasalah dihubungi. Itu langsung pulang tuh Kak kalau misalnya ditelepon. Gimana? Misalnya kalau ada di telepon misalnya ini lagi nggak bisa tenang misalnya anaknya kan maklum lah kan kadang anak ini kan ada masa-masa mereka lagi ingin dekat sama ibu ya kan, itu kan nggak mau tuh walaupun sama ibu asuh atau siapapun kan kadang dia tetap kakak pengen mamanya juga. Nah itu kakak pulang juga? Iya pulang langsung pasti. Pulang ya kan. Luar biasa kali. Itu ngatur waktu lain mungkin Kak ada untuk misalnya kan nih kebersamaan keluarga mungkin ketemunya di weekend paling enggak? Iya di weekend. Ya kalau jalan ya. Klinik 20 maksudnya kliniknya setiap hari Kak bukanya atau? Buka setiap hari. Setiap hari. Cuman Minggu juga praktek. Minggu juga praktek tengah hari. Juga. Tapi itu kalau udah weekend ya, sore malam itu untuk keluarga. Untuk keluarga ya. Untuk keluarga. Kalau Bang cara ngatur waktunya gimana tuh? Bisa komplit antara kerja, profesi, karir dan juga istri dan anak. Itu susah kali itu biasanya. Kalau apalagi kalau orang yang berprofesi sebagai dokter karena sibuk. Karena hari ketemunya pasti pasien. Iya benar. Sebenarnya kalau diikutin ya, diikutin kerja sebagai dokter itu bisa dibilang 24 jam nggak bisa istirahat. Karena sering itu kadang mau weekend atau hari apapun itu kadang ditelepon minta tolong ini ada mau berobat ini karena kan sakit itu kan nggak bisa ditebak kapan. Sekarang kita kan punya jadwal kadang ada pagi, ada sore, ada malam. Kadang bisa sakit orang tengah hari, bisa tengah malam, kadang ada pagi, ada pas kita lagi libur juga dihubungi atau ada yang nanya buka. Harus siap ya. Gitu iya, kalau diikutin bener nih. Cuman kan kembali lagi kita manusia biasa ya, juga pengen istirahat, ada waktu untuk keluarga. Jadi memang ya harus dibatasin sih itu sih. Gitu. Bang, nah kita kan udah ngobrol panjang nih, Iya. haus kan pasti. Nah kebetulan nih kita malam hari ini ada sponsor nih Kak, minuman dari BCC. Tahu nggak BCC itu apa? Apa tuh? Apa ya? Butterfly Cupcake. Nah, Iya, aku kenal. Iya, tahu. Pernah dengar. Iya, di situ banyak sekali menu varian Kak, cemilan kekinian lah ya. Banyak menunya, nanti mungkin bisa ke sana ya Kakak sama Abang ya. Habis dari podcast ini, jalannya di Jalan Kartini ya. Jalan Kartini depan barber shop ya, barber Cleaver. Kebetulan nih dia juga ada ngeluarkan produk minuman. Nah mungkin kita bisa coba nih minumannya dari BCC. Rasanya banyak banget variannya, tapi paling recommended banget coklat. Nah mungkin kita bisa coba ini. Tuh. Kalau recommended banget ini memang rasanya coklat. Dia banyak Kak, rasanya ada yang lain juga. Tapi memang BCC harganya cuma 10.000 yang kualitas rasa seperti ini, terbaik. Dan juga banyak cemilan ya, banyak banget cemilan di situ dan harganya juga nggak terlalu mahal. Jangan lupa untuk masyarakat Meranti datang ke BCC karena banyak sekali cemilan yang murah, enak dan juga minumannya yang berkualitas, enak juga dan tidak terlalu mahal. Pokoknya cukuplah untuk saku dan harganya sangat ekonomis.
Berarti Bang Bobi dan juga kakak begitu sibuknya tapi sempat ya mengatur waktu untuk keluarga ya. Paling sering ketemunya paling weekend lah kayaknya ya. Weekend. Soalnya kan kakak juga aktivitasnya bukan yang sekedar di klinik ya kan. Iya, benar. Tapi juga di rumah, di klinik dan di puskesmas juga. Kalau abang memang fokusnya di klinik. Jadi lebih cepatlah ketemu anak ya. Oke. Ini Kak mungkin ya. Pernah nggak ngerasa titik jenuh? Aku? Iya. Dari segi ya biasalah Kak, namanya manusia. Kadang ada di saat kita memang lagi asik-asiknya ya semuanya it's fine gitu. Tapi kan ada masa kita kadang waduh jenuh nih gitu. Jenuhnya mungkin kenapa kalau kakak? Ya kalau cerita jenuh itu pasti ya. Dan ya cukup sering lah. Kalau karena apanya kayaknya banyak sih. Yang penting seputar pekerjaan ya. Contohnya sekarang aku sedang fokus di vaksin. Ya kadang-kadang dengan misalnya kita buka pelayanan vaksin tiba-tiba yang datang cuma dikit. Nah itu juga padahal udah sampai kadang bikin program ya sampai dijemput. Iya bener. Dan itu langsung nggak mau ya. Iya aduh gitu. Aduh udah deh capek deh aduh nggak tahu gimana. Nah, sering kayak gitu. Sebenarnya ada lagi loh jenuhnya dia curhatin tuh ke saya. Apa tuh? Jadi kan kakak sering curhat Bang ya? Curhat sering pasti. Dari dulu. Kalau pulang kerja tuh pasti cerita-cerita curhat. Ada satu hal, apalagi kan sekarang COVID ya kerjaan banyak. Satu hal yang sering dia curhatin belum dapat itu liburan. Iya. Halusinasi ini ada. Ya ini kurang libur. Cara kakak nyinggung ada nggak cara untuk liburan itu kan biasa ada tuh. Kadang pakai topi pantai lah. Nyinggung enggak ya, tapi to the point kayaknya. Ya to the point. Kapan Aduh, jenuh nih, letih nih, pingin libur. Kan ada Pantai Dora. Ya itu makanya ke Pantai Dora. Makanya kalau weekend itu kadang banyak jumpa kan yang kami dari Facebook atau dari mana pasien nanti jumpa tuh di Pantai Dora. Negur gitu. Tasik Nambus juga bagus Kak. Itu yang belum. Itu belum coba pernah. ke Tasik Nambus. Kak ini enggak trekking enggak? Kita nggak ada gunung sih. Pantai Dora aja. Lah maksudnya. Berarti kakak ini ya curhatnya pengen libur ya? Iya. Itu biasa abang ngaturnya gimana? Misal kakak, waduh ini mungkin kakak udah kelihatan jenuh nih. Iya. Ya nggak mungkin kan kayak kita diem gitu ya. Pasti kita kayak ada ingin waktu-waktu. Itu gimana cara menyampaikannya biasanya? Iya pastinya ya kalau untuk dia pingin relax libur ya pasti ke Pantai Dora pertama. Kedua yang simple tuh gini. Itu pilihan terakhir banget atau Itu pertama dong. Iya dong. Pilihan kedua tuh gini aja. Makan di Jumbo. Tanya mau beli makeup atau mau beli pakaian. Dah selesai. Itu. Aku kalau cowok ini ngomong kayak enggak. Iya serius. Iya, dia orangnya kayak gitu. Serius. Gitu aja. Tanya. Kan beli ya udah beli pakaian atau beli lip makeup kan gitu. Kak bilang dong sekali beli Hermes. Soalnya dia tahu kalau istrinya jenuh ntar lama-lama di rumah merepet. Oke, ini kayak tadi kita kan udah ngebahas juga ya proses abang yang lika-likunya ada lah ya sampai dia memutuskan resign, serangan jantung, dan kakak juga udah ceritain juga ya mungkin ada masa jenuhnya saat kakak profesi seperti ini ya. Cuma yang saya ingin ini nih Kak, nanya nih Kak ya. Terus apa sih konsep dari kakak sama abang pengen bangun klinik di Meranti ini? Pasti ada misalnya pengen masyarakat Meranti bisa tampil lebih sehat dengan budget yang lebih segini. Mungkin ada nggak konsepnya yang ingin kakak bisa ceritakan sama kami, sama abang juga? Iya, kalau yang namanya rencana impian itu kan pasti ada. Saya itu pinginnya ya rencana itu membangun sebuah klinik yang mana ya di situ ada pelayanan obat, ada pelayanan berobatnya juga gitu dengan harga ya pastinya terjangkau gitu untuk semua kalangan kan seperti itu. Terus saya sih kuncinya satu sih kalau sama pasien ya sekedar sama pasien itu saya tidak pingin sekedar datang periksa kasih obat enggak. Yang paling penting tuh menurut saya tuh ya komunikasi. Saya pingin jual komunikasi. Gitu intinya. Jadi bukan jasa saya itu bukan sekedar mereka datang saya kasih obat, tidak. Keren. Saya itu pingin komunikasi. Makanya kalau maklum kalau ada pasien sama saya nggak bisa tuh 2 menit, 3 menit, 5 menit.
Itu pasti saya tanya terus tuh apa yang mau Konsultasi diceritakan. terus Ya. ya, sampai mereka terjawab apa Ya, yang komunikasi, empati itu penting karena mereka itu sebenarnya kan berobat pingin perhatian juga. Oke, Itu yang paling untuk penting. klinik kakak dan abang sendiri mungkin ataukah itu memang ada unsur klinik atau enggak? Apa ada nggak kegiatan yang sudah dilakukan dari abang atau kakak? Ya, kalau saya sih ya sebenarnya kegiatannya itu gini. Selama saya punya praktek itu kan saya praktek juga ya. Saya tuh pingin juga di luar itu ada pengabdian ke masyarakat gitu ya, turun-turun, terutama di Meranti. Itu kayak sampai ke Sokop, ke Nerlang, ke Penyagun ya, ke daerah-daerah yang jauh-jauh ya. Itu yang paling terdekat sini sih Sesap. Itu saya datangin untuk ikut inilah sosial gitu, pemeriksaan kesehatan gitu. Yaitu atas praktek saya, atas nama praktek pribadi kami. Jadi itu untuk pengabdiannya. Jadi bukannya sekedar untuk praktek mandiri saya tidak, tapi saya juga datang. Itu dalam bentuk program sosial secara inisiatif ya? Inisiatif ada, terus ada juga sih nebeng ke organisasi lain gitu. Saya mau ikutan nih, ada juga gitu. Oke, kalau kakak ada nggak selain vaksin? Sama sih. Ada sama aja ya berarti ya. Berarti dari klinik memang ada suatu hari momennya memang untuk berbagi berarti ya. Iya, berbagi. Untuk ke masyarakat. Luar biasa ini Kak, keren kali loh. Maksudnya tidak semua orang memikir seperti itu. Misalnya kalau ya udah, kalau udah bangun ya bangun aja. Lu mau datang enggak gitu. Ya kan, tapi ini masih ada rasa jiwa kemanusiaannya lah. Itu it's okay for the charity lah jatuhnya ya. Oke, nah kita ada game nih Kak. Oke, saya bakal ngasih game dulu untuk dua pasangan milenial nih. Gamenya gampang banget ya. Saya ingin tahu nih seberapa dekat pasangan ini. Iya kan? Gak enak perasaan. Dekat dulu Kak. Apa itu? Gampang banget ya. Di sini bakal benar atau enggak, fakta atau hanya sekedar hoax ya. Oke. Nanti kakak harus ngejawab sama abang, harus kompak kalau bisa. Kalau seandainya jawaban pertanyaan saya ini adalah benar, kakak harus 5 jari sama abang juga 5 jari. Kalau Tapi benar. Kalau benar ya, kalau Oke. fakta. Kalau Tapi fakta. kalau enggak, genggam. Oke. Kita mau lihat seberapa. Ini sama lihat atau gimana? Apa? Langsung atau gimana kan tahu? Kalau bisa lebih ke depan lagi ya, kayak 5 jarinya ke depan biar gitu. kelihatan ya di kamera Oke. ya. Oke. Siap? Bismillah. Seberapa dekat nih ya? Oke, kita coba ya. Oke, siap ya? Jadi ini benar, ini fakta. Kalau ini fakta, kalau ini enggak. Aku deg-degan Hoax loh, banget. sumpah. Nah, ya, nanti kakak Oke. bisa sama abang bisa ngejelasin juga kalau mau ya. Oke. Oke, yang pertama ya. Benar atau tidak? Dokter Bobby ini kalau bangun yang dicarinya HP dulu. Pak. Fakta berarti ya? Iya, benar. Fakta. Kenapa bisa HP dulu? Karena gini. Bukannya yang lain? Kalau pulang dari praktek ya atau malam itu saya tuh jarang megang handphone. Jadi kadang saya silent kan letak karena benar-benar untuk keluarga istirahat gitu. Oke, Jadi nanti kalau bangun pagi itu ya lihat kira-kira hari ini ada yang mau janji berobat, praktek jumpa di praktek. Kadang kan seperti itu. Itu Oke. sih tujuannya. Berarti benar Kak ya? Benar, benar. Nah, kakak nggak ada alasan lain. Udah itu aja berarti. Iya. Oke, yang kedua. Benar apa tidak? Fakta apa hoax ya? Kak dokter kalau lagi melakukan kesalahan sering panikan. Aku? Ya. Ya, benar. Kakak, ya sering Iya. panikan. Nah, Iya. itu gimana bisa panik tuh? Gimana ya? Kenapa cemas atau apa? Ya, aku bisa dibilang perfeksionis ya. Jadi kalau Iya. ketika melakukan satu kesalahan, aku udah langsung, aduh kayaknya bad banget ya. Aduh, pokoknya Pokoknya ada yang kurang aja sih nggak Iya. puas. Gimana nih? Ah, gitu. Cemas. Nanti kadang dan nanya juga. Panik ya? Iya, panik Berarti banget. udah dua ya, sama-sama. Oke, ini udah mulai deket nih. Ya kan emang deket loh. Oke, lanjut ya yang ketiga ya. Fakta apa hoax ya? Benar apa enggak? Kalau weekend sibuk main gadget masing-masing. Oh, kok ini. Oh, oke. Jadi kalau weekend memang enggak. Karena gini, mungkin awal-awal dulu ya sibuk kadang juga gadget masing-masing. Iya. Tapi kadang abang pecinta Mobile Legend ya kan? game-game ya. Nah, dulu ya saya juga sering main game. Kalau dia kan juga sosial media. Tapi kami ada ini sih sedikit komunikasi agar kalau bisa weekend itu kurangin gadget. Lebih keluarga anak, apalagi kalau lagi jalan-jalan kayak di Pantai Dorak tadi ya. Duduk itu minum kelapa ya udah handphone nanti aja kecuali urgent.
Kalau perlu handphone baru atau foto pas foto itu baru gitu. Benar. Oke, seberapa dekat lagi nih ya? Oke, mari kita bantai lagi dengan pertanyaan berikutnya ya. Benar apa enggak kalau bersiap-siap itu yang paling ribet itu Bang Bobby? Kemelan. Hoax ya. Hoax. Malah saya yang paling simple, paling cepat. Simpel ya. Iya, Oke. 1 menit 5 menit itu selesai. Oke, ya Kak benar. Iya. Gak rempong lah ya. Iya. Adakah kadang-kadang lelaki itu yang maskulin banget, ya kan? Iya. Harus, baju udah matching belum ya? Iya. Terus gini-gini enggak ya bang? Enggak ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, bener apa enggak? Kakak dokter nih pecinta drama Korea sampai hanyut dan nangis-nangis kalau nonton. Hoax ya? Hoax. Berarti kakak hobinya apa kak? Nonton Andin TV enggak? Nggak India dia. Enggak. Kok Indosiar sih? Film India. Oh yang ku menangis. Enggak, Wah. itu hoax itu. Mohabbetin, Kahuna Pierwu. Aku Itu nangis. India, bukan Korea. Oh bukan. Aku sarukan Korea banget. dia juga nonton ya. Film-film Iya. Korea juga nonton. Tapi kalau terhanyut sih enggak. Lebih India. Kalau India kalau udah nampak Sarukan nangis. belum ngapa-ngapain dan nangis duluan. Ini Sarukan nangis. Gitu sih. Oke. Lanjut ya. Benar apa enggak? Pulang kerja pada rebutan gendong si buah hati. Ini. Mana-mana. Kalau rebutan sih enggak. Maksudnya itu bukan rebutan gitu. Tapi masalahnya anak itu yang kadang perlu pulang kalau nampak bundanya sama ayah pasti milih bunda. Iya. Oke, enggak rebutan ya. Misalnya saya dulu harus gendong, enggak ya? Enggak. Kayak gitu ya. Anaknya udah lari ke bundanya langsung. Lari ke bunda. Kalau lihat. Pingin juga, pingin. Saya kadang juga pingin gendongin tapi dia lari ke bunda duluan. Oke. Ini mengenang masa lalu lagi nih. Masih ada lagi. Kita ada 10 nih, Kak. Aduh, Berat. Santai aja ya. Kita mau tahu nih seberapa dekat ya. Yuk. Bener nggak sih waktu pacaran yang jatuhkan perasaan dulu tuh Bang Bobby? Iya, itu betul. Fakta ya. Itu fakta. Bener. Melalui apa nih Kak? Surat merpati? Enggak? Kayaknya langsung deh. Langsung. Langsung. Karena dia dulu tuh orangnya berhati dingin. Oh. Iya. Ya, kan, Kakak kalau nggak salah pernah ikut API juga kan? Putri Indonesia. Ya pernah di Putri lah. Oke. Sekarang Kakak kalau nggak salah ada ini juga kan sebagai putri apa gitu? Putri Lingkungan. Putri lingkungan. Ya. Sampai sekarang Kak. Ya kalau sekarang sih nggak lagi. Nggak ya? Udah inilah, udah lewat. Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Benar apa enggak saat Kak dokter lagi sakit, Bang Bobby yang bereskan semua pekerjaan rumah? Nah, itu benar. Benar banget. Benar. Benar. ya. Benar. Itu apa tuh? Gosok baju enggak? Enggak sih, kalau untuk nyetrika atau nyuci itu enggak. Tapi Masak ya air. ya sesederhana masak air, nyuci piring atau sekedar Masak air terus bikinin tapi untuk mandinya sendiri. Enggak. Masakin makanan yang ringan lah ya, cemilan-cemilan gitu dia. Cuma itulah yang saya mampu mungkin Bang Bobby ya. Mau masak steak nggak mungkin, nggak bisa. Iya. Telur mata sapi bisa. Ya mie sagu bisa lah ya. Bisa aku enggak juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Pulang. Enggak bisa. Udah berapa tahun nih merantau nih Kak? Makan mie sagu bisa. Jadi Kakak bisa juga masak mie sagu. Bisa dong, bisa. Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Bener apa enggak nama si buah hati pada bingung mau kasih namanya apa sampai berhari-hari? Nah, itu benar. Iya benar. Kalau saya Iya, bener ya. Bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Itu kenapa bisa itu? Maksudnya lama memutuskan untuk ngasih nama sang buah hati? Karena nama kami tuh nggak bisa digabungin. Ya. Oh iya, kalau Susah. digabung jadi apa coba? Pertama nyoba gabung-gabung itu pun gak ada yang pas Bori. ya. Biryani Aneh gitu ya. ya. Bori jadi Bori. jadi aneh. Nggak masuk. Bori, Bopi jadi aneh-aneh kan? Iya. Iya. Udah Aneh akhirnya sih. nggak ada. Ya. Jadi sekarang nama buah hatinya siapa Kak? Nama panjang Iya, nama panjangnya. Eleanor Almaer Raimi. Apa tuh? Ada artinya Kak? Itu beda-beda. Jadi Eleanor dari saya, Almaer dari Ria, Raimi ngambil nama saya. Jadi bagi-bagi ini. Bagi-bagi lah ya. Berarti satu-satunya ya Kak. Iya. Memang harus di ini bakal lah di set abang lah namanya ya. Iya. Oke. Kita lanjut nih ya. Benar apa enggak Kak dokter ini kalau makan harus selfie dulu?
Itu benar sekali. Kok semangat banget sih jawabnya? Pas saya ini soalnya baru nyampe aja kan saya mau makan tuh. Itu kena marah langsung, direpetin langsung. Nanti dulu, foto dulu. Gitu. Padahal udah kelaparan. Otentik banget ya. Iya. Ketahuan deh. Iya kayak sapi kayak. Iya. Harus jadi apa misalnya mesennya nih di jam 10. Mungkin karena selfie bisa sampai setengah 11 baru. Bisa, bener bisa. Jadi kadang ya udah saya itu diam aja nunggu dulu. Karena udah paham jadi kalau datang makanan saya tanya, foto dulu enggak? Nah gitu. Foto dulu enggak? Bener. Dia sering nanya kayak gitu, mau foto enggak? Cepet lapar nih. Dulu. Pernah sampai berantem enggak? Berantem biasa sih. Berantem bisa. Ya ibaratnya aduh gue udah lapar nih bro gitu ya. Iya paling apalah bunda nih, udah lapar nih. Nah gitu. Gitu aja sih. Oke, ini kita lanjut yang terakhir ya. Benar apa tidak kalau kondangan ke dokter ini berjam-jam ngatur kostum doang sama make up? Oh iya. Bukan berjam-jam sih. Biasanya kalau ada undangan, kalau ada undangan, kapan nih? Misalnya 3 hari lagi tuh aku udah mikir. Atau kalau misalkan udah undangannya misalnya jauh, terus 1 minggu lagi, aku mungkin bisa sampai pesan online dulu. Itulah alasan saking saya persiapannya nggak mau banget. datang ke kondangan itu. Jadi kalau ada kondangan kan seminggu lagi nih, langsung ya ini ada acara pesta nih di sini 5 hari lagi. Enggak usah lah, kayaknya enggak sempat, kita enggak bisa nanti. Bagus enggak usah pergi. Sampai numpang baju gitu enggak sih Kak? Iya. Beli online kadang nempah gitu. Jadi saya pun harus dituntut bajunya sama. Jadi lihat lemari, mana lah yang sama kalau kayak gini. Kalau nggak ada suruh beli. Aduh, memang ini ya berarti cuma 2 ya yang ibaratnya bertentangan ya soal fakta. Aduh, ini keren banget ini. Waduh, ini memang dekat banget nih. Ternyata kakak suka selfie juga ya kalau mau makan. Oke, mungkin ini kita Kak bakal ini ya, udah sesi terakhir kayaknya Kak ya. Kita kalau bisa nih mau ngobrol panjang nih sama abang sama kakak. Tapi karena terbatas waktu kita, mungkin nanti kita bakal podcast lagi untuk berikutnya ya Kak. Insyaallah. Mungkin dari kakak sendiri sama abang nih Kak ya, selaku sudah menjadi seorang dokter berkarir seperti ini, apa sih Kak harapan kakak untuk generasi meranti gitu? Karena banyak sekarang orang kan ya males lah mau kuliah mau apa, cari kerja pun udah susah ya kan, apalagi masa pandemi seperti ini, mikir panjang juga kan, mau kemana-mana pun udah buntu gitu. Tapi kan perjuangan kakak dan abang kan membuktikan loh bahwa pendidikan itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin ada kakak sama abang mau sampaikan? Ayo. Ya kalau dibilang kami berhasil atau sukses pastinya belum ya. Pasti belum, karena juga masih muda, kami juga masih belajar ya, masih proses karir banget gitu. Tapi ya kita bertahap lah, berharap impian itu tercapai. Jadi ya sama sih seperti kami, pasti semua orang ya milenial punya mimpi ya, punya impian. Kalau saya sih berani aja. Berani, tapi dengan syarat berani juga harus ada perhitungan. Oke, betul. Ibaratnya orang tua saya sering bilang kalau orang bisa kita bisa. Jadi ya udah, kalau saya sih itu aja. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Kalau kakak sendiri mungkin Kak mau berbagi kayak selama pandemi gini ada nggak tips kesehatan seorang ibu atau apa yang di luar sana gitu ya, harus tetap menjaga kondisi kesehatan di masa pandemi saat ini kan banyak sekali aktivitas yang tidak normal ya kan, tidak seperti biasanya. Mungkin kakak ada yang ingin bagi kayak tips-tips apa kesehatan ataupun perawatan kecantikan di masa pandemi gini untuk masyarakat Meranti? Oke. Kalau untuk yang kesehatan secara umum, ya pastinya 3M lah ya. Nah, menjaga jarak, mencuci tangan, terus pakai masker jangan lupa. Apalagi ya ibu-ibu, apalagi kalau punya anak kan, harus benar-benar protect banget lah. Selain sama anak, sama diri sendiri itu yang nggak kalah penting gitu. Terus kalau misalkan untuk dari kecantikan, mungkin walaupun kita pakai masker, jangan lupa sunblocknya dong atau sunscreennya. Kadang-kadang kan udah pakai masker nih, udah pakai helm, tapi jatuhnya nanti malah jadi kusam. Terus pola tidur juga. Pola tidur dijaga. Ya, dijaga. Cuci muka minimal 2 kali sehari gitu. Jadi walaupun kita pakai masker itu nggak menjamin wajah itu benar-benar terlindung dari debu. Iya, nanti takutnya ngeflek ya. Iya. Hitam. Iya. Ada kan kayak gitu. Ada di sininya gelap, ya, kan, tapi di sininya cerah gitu ada. Iya. Mungkin itu aja ya Kak tipsnya dari kakak ya untuk
ibu-ibu di luar sana atau siapapun lah ya, kan untuk jaga kesehatan itu tidak mengikuti genre kayak semua harus jaga tetap protokol kesehatan, benar ya. Dan abang mungkin itu ya sampaikan untuk masyarakat Meranti, untuk generasi muda lah, jangan putus harapan yang jelasnya bang ya. Kita semua sama-sama proses karir ya bang ya, kita tidak tahu ya kan siapa yang bakal maju, yang jelasnya tetap bersemangat. Oke, mungkin dari saya Rizal, podcast malam hari ini sangat seru sekali, jelasnya sangat berinspirasi sekali bertemu sama Bang Bobby dan juga kakak. Wah luar biasa sekali ya, saya pun sangat bangga dan kami Dora FM pun sangat suatu kehormatan ini kak bisa datang begitu jadwal kakak dan abang yang begitu padat ya, padat sibuk dengan klinik, kakak juga di puskesmas tapi sempat hadir untuk ke studio kami. Jangan lupa ya bang ya, like, subscribe dan juga komen channel kami di Dora FM, terus bagikan. Dan hasil dari podcast kita ini nanti bisa disaksikan oleh mereka yang ketinggalan live kita malam hari ini di channel YouTube kami. Nah, jangan lupa like, comment, dan share terus link kami. Saya Rizal dan juga kakak Dr. Rivia ya, dan Bang Bobby mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.